Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di hadapan King Ruo dan Yu Jierui, dalam waktu singkat, muncul ribuan ikan langit dengan tubuh yang dilapisi zirah sisik emas, membentuk pertahanan untuk melindungi gerbang teleportasi emas yang berada di dasar samudera es hitam tersebut. Liang Hao, tetap tenang, ucap King Ruo yang masih berada di tempat persembunyiannya, menghentikan Yu Jierui yang hendak langsung menemui pasukan ikan langit tersebut. Tapi Seng Su Nianxing, ucap Yu Jierui dengan serius. Liang Hao, kita tidak bisa langsung bertindak, itu ceroboh namanya, ucap King Ruo yang masih ingin mengamati situasi yang sedang terjadi di hadapannya. Baik, Seng Su Nianxing. Kalian, minggirlah. Ini urusan kami dengan pemimpin kalian, ucap sosok dengan rambut putih tergerai tersebut berbicara, menatap ribuan pasukan ikan langit emas yang berjaga membentuk formasi pertahanan. Yang Agung sedang tidak berada di tempat. Apakah kalian masih belum mengerti? Ucap pemimpin pasukan menanggapi sosok tersebut dengan sengit. Apakah kamu ingin menipu kami? Melepaskan serangan tapak emas. Duar. Serangan tapak emas tersebut beradu dengan segel perisai air yang dibuat oleh pasukan ikan langit tersebut, menciptakan gelombang ledakan air yang dahsyat. Pertahanan yang sangat kuat. King Ruo membatin, menatap pasukan ikan langit yang penampilannya lebih bagus dari transformasi Yu Jierui yang tampak seperti ikan monster. Duar, duar. Ledakan dahsyat kembali bergema saat serangan tapak emas yang dilepaskan oleh sosok tersebut beradu dengan segel perisai air transparan yang melindungi pasukan ikan langit tersebut. Jangan menguji kesabaran kami, ucap sosok lainnya yang melepaskan serangan tapak tersebut menatap pasukan ikan langit tersebut dengan sangat kesal. Jika dalam hitungan ketiga Tian Kong Yu tidak juga datang, maka jangan salahkan kami, ucap sosok lainnya berbicara sambil mengeluarkan tombak emas di tangannya, membuat King Ruo yang berada di tempat persembunyiannya semakin yakin bahwa mereka telah menuju tempat yang tepat. 1, ucapnya mulai menghitung, membuat pasukan ikan langit yang ada di hadapannya ikut mempersiapkan diri dengan memperkuat segel kubah perisai air transparan yang melindungi mereka. Sampai hitungan ke-100 pun Yang Agung tidak akan datang, karena saat ini Yang Agung memang tidak berada di tempat, ucap ikan emas raksasa yang memimpin pasukan tersebut berbicara. Kami tidak peduli, itu urusan kalian yang mengabarinya. Ucap sosok tersebut kembali menghitung, 2. Ucapnya dengan lantang membuat tempat itu semakin tegang. Sus, sus. Satu persatu ikan langit muncul dengan tubuh transformasi mereka, membantu pasukannya memperkuat segel pertahanan mereka, yang melindungi pilar gerbang teleportasi emas yang berada di belakang mereka. Seng Su Nianxing, apakah telah terjadi sesuatu dengan ayahku? Ucapnya dengan perasaan tidak tenang. Liang Hao, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Yang Agung tidak muncul mungkin karena memang tidak berada di tempat, ucap King Ruo menenangkan Yu Jierui yang tidak dapat menyembunyikan kekhawatirannya setelah mendengar sosok tersebut menyebut nama ayahnya, Tian Kong Yu. Tapi Seng Su Nianxing, ini bukan cara ayah dalam menghadapi masalah, ucapnya dengan wajah serius. Apakah kamu mengenali mereka? Tanya King Ruo menatap kedua abadi tersebut. Tidak, Seng Su Nianxing. Aku benar-benar tidak mengenal mereka, jawab Yu Jierui dengan jujur. Baik, lalu bagaimana dengan sosok tersebut? Tanya King Ruo dengan tenang mengarahkan pandangannya pada ikan emas raksasa yang memimpin pasukan ikan langit tersebut. Seng Su Nianxing, aku benar-benar tidak tahu, jawab Yu Jierui yang menggunakan tampilan Yu Sun Su dengan serius. Baru saja Yu Jierui mengakhiri kata-katanya, salah satu abadi tersebut kembali menghitung. 3, ucapnya dengan lantang sambil mengarahkan tombak emas di tangannya. Seng Su Nianxing, ucap Yu Jierui yang begitu khawatir serangan tersebut akan membunuh dan melukai pasukan ikan langit yang bersikukuh menjaga gerbang teleportasi emas tersebut.
Duar. Ledakan dahsyat bergema mengguncang kawasan tersebut dengan hebat saat tembakan tombak emas tersebut beradu dengan dinding kubah emas transparan yang melindungi pasukan ikan langit. Swus, swus. Ribuan ikan emas tersebut terlempar ke berbagai arah saat dinding perisai kubah air emas transparan yang mereka lindungi tersebut hancur dengan darah segar yang langsung mengubah air es tersebut berwarna merah. Tian Kongyu, apakah kamu ingin membunuh orang-orangmu? Keluarlah, jangan ingkar janji. Ucap sosok tersebut dengan lantang, mengitari pandangannya menatap ratusan ikan langit yang berada di kawasan tersebut yang terluka dengan parah. Seng Su Nianxing, ini, ucap Yu Jierui menatap ratusan ikan emas yang terluka dengan khawatir. Tenanglah, ucap King Ruo yang masih ingin memastikan identitas dan situasi tersebut. Tuan, Yang Agung benar-benar tidak ada di tempat. Dengan situasi seperti ini, apakah mungkin Yang Agung masih belum keluar? Ucap ikan emas raksasa dengan tubuh dibalut zirah sisik perang emas yang memimpin pasukan berbicara pada sosok tersebut dengan sungguh-sungguh. Kami tidak perlu alasan. Sesuai perjanjian, hari ini kalian harus meninggalkan Laut Es Hitam. Ucap sosok tersebut menanggapi. Tapi Tuan, apakah ini tidak bisa dibicarakan lagi hingga Yang Agung kembali? Ucap pemimpin pasukan memohon. Tidak perlu. Kehadiran kalian di tempat ini telah mengganggu ketenangan dan ketentraman Laut Es Hitam. Selain itu, kalian juga telah menghabiskan berbagai jenis sumber daya yang tersedia di kawasan ini, ucap sosok tersebut dengan sangat kesal, membuat King Ruo dan Yu Jierui semakin penasaran dengan situasi tersebut. Tuan, beri kami waktu 1 bulan lagi untuk... Cukup, jangan mempermainkan kesabaran kami. Ini sudah kedua kalinya kalian menunda pergi. Liu Jin, kami akan memberikan kalian tambahan waktu hingga pagi. Jika kalian masih tidak juga mau pergi, maka jangan salahkan kami, ucap sosok tersebut lalu meninggalkan tempat itu. Sus, sus. Kedua abadi tersebut bergerak naik ke atas permukaan, meninggalkan Liu Jin dan pasukannya. Liang Hao, apakah kamu mengenali sosok itu? Seng Su Nianxing, aku benar-benar tidak tahu nama itu. Mungkin mereka adalah generasi baru setelah era kekacauan tersebut, jawab Yu Jierui dengan serius sambil mengamati situasi yang ada di hadapannya. Di hadapan King Ruo dan Yu Jierui. Kalian tetap di sini, aku akan menemui para tetua, ucap Liu Jin lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Memasuki pusaran air biru keemasan yang muncul di antara kedua pilar emas gerbang teleportasi. Ini, ucap Yu Jierui terkejut saat segel bola emas transparan yang ditempatinya ikut bergerak mengikuti Liu Jin memasuki pusaran air biru keemasan tersebut. Dalam waktu singkat, swoosh, segel bola emas transparan tersebut muncul di dalam dunia kecil yang penuh dengan aura dari klan ikan langit yang sangat kuat. Kalian, ucap Liu Jin yang menggunakan tubuh manusianya terkejut, menatap King Ruo dan Yu Jierui dengan serius. Jin tenanglah, ucap Yu Jierui yang menggunakan tampilan Yu Sun Su melepaskan aura dari kekuatan darah emasnya yang telah pulih, membuat Liu Jin semakin waspada. Sosoknya bergerak menjaga jarak sambil memanggil pasukan bantuan. Dalam waktu singkat, satu persatu prajurit elit pasukan ikan langit yang menggunakan zirah perang emas, yang masih berada di dalam dunia kecil tersebut muncul, mengepung King Ruo dan Yu Jierui. Dalam waktu singkat, King Ruo dan Yu Jierui telah dikepung oleh ribuan prajurit elit pasukan ikan langit yang lengkap dengan senjata mereka. Sosok muda dengan rambut putih tergerai muncul, menatap Yu Jierui dan King Ruo dengan tajam. Yang Agung, ucap Liu Jin sambil bergerak menghampiri sosok tersebut membuat Yu Jierui yang berada di hadapan mereka hampir tidak dapat menahan diri. Tenangkan dirimu, karena tidak semua orang di tempat ini dapat menerima kehadiranmu, ucap King Ruo, berbicara pada Yu Jierui melalui telepati yang mengenali sosok yang baru tiba tersebut. Baik, Seng Su Nianxing, jawabnya dengan sikap hormat. Memasuki rumah orang lain tanpa izin adalah tindakan tercela. Apakah perlu aku mengatakan hal ini? Ucap Yu Diyi, yang merupakan kakak pertama Yu Jierui menatap King Ruo dan Yu Jierui dengan tajam.
Seng Su Nianging, ucap Yu Jierui berbicara pada King Ruo melalui telepati. Serahkan padaku, ucap King Ruo yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi tersebut. Saudara, kami mengaku salah karena memasuki tempat ini dengan cara yang tidak hormat. Perkenalkan aku Hai Ruo, aku adalah utusan yang agung Hai Long yang dikirim ke tempat ini. Utusan dari Istana Samudera Hitam. Ucap Yu Di dengan serius yang langsung mengubah sikapnya, menatap King Ruo dengan serius. Benar saudara, ucap King Ruo melepaskan aura naga dari tubuhnya sambil menunjukkan lencana giok biru yang diberikan oleh Hai Long yang berisi kekuatan darah Tian Kong Yu padanya. Saudara Hai Ruo, maaf atas sikapku yang kurang pantas menyambut kedatangan saudara, ucap Yu Di dengan segera meminta maaf dengan sikapnya yang kini begitu bersahabat. Saudara tidak perlu meminta maaf, justru akulah yang meminta maaf karena memasuki tempat ini dengan tidak sopan. Awalnya aku ingin menemui Yang Agung Tian Kong Yu dengan cara yang lazim kita lakukan, tapi situasi yang baru saja terjadi di luar membuatku khawatir. Saudara, apakah Yang Agung Tian Kong Yu? King Ruo menjeda kata-katanya saat menatap wajah Yu Di yang tiba-tiba berubah sedih. Ayahanda sedang tidak baik-baik saja, ucapnya menatap King Ruo dengan wajah sedih, membuat Yu Jierui semakin tidak tenang. Apakah aku boleh menemuinya? Tanya King Ruo dengan serius. Tentu saja, jawab Yu Di dengan serius, lalu menatap Yu Jierui yang hampir tidak dapat menahan kesedihan dan kekhawatirannya dengan ragu. Saudara, perkenalkan saudara Liang Hao. Tujuan kedatanganku adalah untuk mengantarkannya menemui Yang Agung, ucap King Ruo dengan serius, membuat Yu Di mengerutkan keningnya. Mengantarkannya ke tempat ini, ucapnya menatap King Ruo dengan serius. Saudara, aku hanyalah utusan. Jika Yang Agung Hai Long berani memberi perintah padaku untuk membawanya ke tempat ini, berarti orang ini dapat dipercaya. Biarkan Yang Agung Tian Kong Yu melihat dan memutuskan apa yang harus dilakukan padanya, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, jawab Yu Di dengan tenang. Setelah membubarkan semua orang yang ada di tempat itu, Yu Di lalu membawa Yu Liu Jin, King Ruo dan Yu Jierui meninggalkan tempat itu. Sus. Mereka bergerak menuju kediaman Tian Kong Yu yang berada di pusat dunia kecil tersebut. Liang Hao, tenangkan dirimu, ucap King Ruo melalui telepati, kembali mengingatkan Yu Jierui yang tampak gelisah. Baik, Seng Su Nianxing, ucapnya menanggapi dengan sikap hormat. Saudara Di, jika aku boleh tahu, sebenarnya apa yang terjadi pada Yang Agung Tian Kong Yu? Tanya King Ruo membuka pembicaraan mereka sambil bergerak menuju pusat dunia kecil tersebut dengan tenang. Saudara Hai Ruo, aku juga tidak tahu apa yang dihadapinya. Saat aku bertemu ayahanda dia sudah terluka parah, jawab Yu Di membuat King Ruo semakin penasaran dengan situasi tersebut, namun hanya bisa menahan diri. Semoga situasi Yang Agung tidak dalam bahaya. King Ruo menanggapi. Tidak lama kemudian mereka akhirnya melihat istana dengan pilar-pilar emas raksasa, yang ditandai dengan pilar trisula emas yang berada di tengah halaman istana. Sus. King Ruo dan rombongan mendarat di halaman istana, disambut oleh 5 sosok dengan jubah emas yang berjaga di tempat itu. Yang Agung, ucap kelima sosok tersebut menyambut kedatangan Yu Di berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap Yu Di dengan sikapnya yang tenang dan ramah. Terima kasih, Yang Agung, ucap rombongan tersebut lalu mempersilahkan Yu Di dan rombongannya memasuki istana. Tidak lama kemudian, King Ruo dan rombongan akhirnya memasuki aula istana, disambut oleh 12 sosok parubaya yang tampak gelisah. Yang Agung, ucap 12 sosok tersebut menyambut kedatangan Yu Di dan rombongan sambil berlutut dengan hormat. Para tetua, bangunlah, ucap Yu Di dengan sikapnya yang tenang dan ramah, lalu mempersilahkan King Ruo dan Yu Jierui menempati kursi kehormatan. Terima kasih, saudara, ucap King Ruo dengan sikapnya yang tenang dan ramah. Liang Hao, apakah kamu mengenal mereka? Tanya King Ruo melalui telepati. Tidak, Seng Su Nianging,
Mungkin mereka adalah generasi baru setelah era kekacauan tersebut, jawab Yu Jierui dengan perasaan teriris karena tidak melihat satupun generasi yang dikenalinya ada di dalam ruangan tersebut. Saudara Hairuo, silakan. Kebetulan semua tetua hadir di tempat ini, ucap Yu Diyi mempersilakan King Ruo memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan kedatangannya, membuka pembicaraan tersebut dengan sikapnya yang tenang dan ramah. Terima kasih, saudara, ucap King Ruo dengan hormat lalu mengarahkan pandangannya pada kedua belas tetua dari klan ikan langit yang ada di hadapannya. Para tetua, aku Hairuo utusan dari Istana Samudera Hitam, ucap King Ruo melepaskan aura naga sambil menunjukkan lencana giok biru yang berisi kekuatan darah emas Tian Kong Yu. Para tetua, aku diutus oleh Yang Agung Hailong untuk mengantarkan saudara Liang Hao ke tempat ini, ucap King Ruo dengan tenang menjelaskan tujuan kedatangannya. Tuan Hairuo, terima kasih sudah mengunjungi kami, ucap salah satu dari rombongan tersebut dengan ramah, lalu mengarahkan pandangannya pada Yu Jierui yang terdiam dengan pikirannya. Silakan saudara memperkenalkan diri dengan jelas, supaya kami semua tahu silsilah saudara, ucap tetua pertama dengan ramah. Tetua, aku, Yu Jieru menjeda kata-katanya, menahan air matanya yang hampir jatuh. Para tetua, mohon waktunya supaya saudara Yu Liang Hao menenangkan hati dan pikirannya, ucap King Ruo dengan penuh arti. Baik tuan, lagi pula masih ada waktu untuk membicarakan hal ini, ucap tetua pertama dengan sikapnya yang ramah. Tetua, kita sudah tidak memiliki waktu. Sebelumnya orang-orang dari klan Sen Kongsu kembali datang, meminta kita untuk mempersiapkan diri untuk meninggalkan Samudera Es Hitam, ucap Yu Liu Jin membuat rombongan tersebut saling berpandangan. Benarkah? Tanya tetua itu dengan serius. Tetua, kali ini mereka bahkan mengirim Kongsu Fugai dan Kongsu Jinsi, jawab Yu Liu Jin dengan serius membuat mereka kembali terdiam, lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo yang tampak terdiam dengan pikirannya. Para tetua, silakan lanjutkan pembicaraannya, aku akan menunggu di luar, ucap King Ruo sambil berdiri dari kursinya. Saudara Hairuo tidak perlu keluar, karena kebetulan sekali saudara ada di tempat ini untuk mengetahui situasi yang sedang kami hadapi, ucap Yu Diyi dengan serius membuat King Ruo yang berpura-pura hendak pergi tersebut duduk pada kursinya. Baik, silakan saudara, ucap King Ruo dengan sikap hormat. Saudara, setelah kami meninggalkan wilayah timur, kami akhirnya tiba dan menetap di Samudera Es Hitam ini, yang ternyata merupakan wilayah dari kekuasaan Dewa Kehampaan Sen Kongsu. Awalnya kehidupan kami berjalan dengan sangat baik hingga saat Yang Agung Kongsu Tiantu menghilang. Hubungan kami dengan klan Kongsu yang sebelumnya berjalan dengan baik tiba-tiba menjadi buruk. Situasi semakin parah saat musuh-musuh lama kembali mengetahui keberadaan kami di tempat ini. Tanpa kehadiran Yang Agung Kongsu Tiantu, mereka mulai datang membuat masalah dan merepotkan klan Sen Kongsu yang memberikan perlindungan pada kami. Saudara, jika tahu seperti ini kami tidak akan meninggalkan wilayah timur, ucap Yu Diyi dengan tatapan menerawang. Ternyata masalah ini benar-benar rumit, karena yang dihadapi adalah kekuatan kelompok yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Namun bagaimanapun juga Yang Agung Tian Kong Yu pasti punya alasannya sendiri mengapa kita harus pindah ke tempat ini, ucap King Ruo menanggapi. Mengenai situasi ini, apa pendapat saudara? Tanya Yu Diyi menatap King Ruo dengan serius. Tentu saja mencari tempat baru yang lebih aman, jawab King Ruo menanggapi. Apakah saudara punya saran? Tanya Yu Diyi dengan serius. Saudara, kita tidak bisa membuat keputusan sendiri. Situasi ini harus diketahui oleh Yang Agung, jawab King Ruo dengan tenang, yang sebenarnya ingin membantu Yu Jieru memastikan keadaan Tian Kong Yu yang bahkan tidak dapat hadir di dalam ruangan tersebut. Tapi saudara, kondisi ayahanda saat ini sulit untuk ditemui, ucap Yu Diyi dengan ragu. Saudara, izinkan aku memastikan keadaannya Yang Agung, mungkin Yang Agung Hailong punya cara untuk membantu, ucap King Ruo dengan serius. Setelah terdiam beberapa saat, Yu Diyi lalu menganggukkan kepalanya. Baik, mari saudara. Dengan perasaan tidak tenang. Tapi Yang Agung,
ucap Yu Liu Jin dengan ragu. Jin bicaralah, ucap Yu Diyi dengan tenang. Yang Agung, bagaimana dengan Kongsu Jinsi dan Kongsu Fugai? Karena mereka memberi kita waktu hingga pagi, jawab Yu Liu Jin dengan serius membuat Yu Diyi terdiam. Jika demikian, Jin bawa semua pasukan yang ada untuk menahan mereka. Lalu para tetua, kumpulkan semua orang, ucap Yu Diyi memberi perintah. Baik, Yang Agung, jawab rombongan tersebut dengan hormat lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Yu Liu Jin dan ke-12 tetua tersebut pergi, Yu Diyi lalu membawa King Ruo dan Yu Jierui meninggalkan tempat itu. Saudara Hairuo, mari, ucapnya membawa King Ruo menuju belakang istana terlarang tersebut. Di dalam perjalanan, Seng Su Nianging, bagaimana ini, ucap Yu Jierui berbicara pada King Ruo melalui telepati dengan serius. Maksudmu, ucap King Ruo dengan tenang. Apakah mereka harus pergi dari tempat ini? Ucapnya dengan wajah serius. Tentu saja, Liang Hao, mereka tidak bisa terus berada di tempat ini. Terlalu banyak musuh, membuat klan tidak bisa berkembang, apalagi kekuatan klan dalam keadaan kurang baik. Aku akan membantu mencari tempat, jawab King Ruo menanggapi. Baik, Seng Su Nianging, jawabnya dengan sikap hormat. Tidak lama kemudian, Yu Diyi akhirnya tiba di depan kolam kecil yang berada di taman halaman belakang istana. Saudara Hailong, ucapnya menatap Yu Jierui dengan ragu. Saudara, tenanglah. Aku berani menjamin bahwa saudara Yu Liang Hao tidak akan berbuat macam-macam. Aku akan mengawasinya, ucap King Ruo dengan serius. Baik, saudara, ucap Yu Diyi lalu membawa King Ruo dan Yu Jierui memasuki kolam kecil tersebut. Sus. Mereka seperti memasuki samudera yang sangat luas yang tersegel di dalam kolam kecil tersebut. Saudara, mari, ucap Yu Diyi membawa King Ruo dan Yu Jierui bergerak menuju dasar samudera tersebut. Dalam waktu singkat mereka mulai melihat cahaya keemasan di dasar samudera yang semakin lama semakin terang. Kekuatan darah emas Dewa Ikan. King Ruo membatin sambil bergerak bersama Yu Jierui, mengikuti Yu Diyi yang berada di depan mereka. Tidak lama kemudian mereka akhirnya melihat bola emas yang memancarkan cahaya kuning keemasan tersebut. Mutiara kehidupan samudera, mutiara kelahiran ikan langit, ucap Yu Diyi menjelaskan keberadaan bola emas raksasa tersebut. Tidak lama kemudian, tiba-tiba mereka seperti melewati kabut emas dan muncul di dalam mutiara kehidupan samudera tersebut. Sus. Kekuatan dari darah emas Tian Kong Yu yang sangat kuat menekan King Ruo dengan ekstrim. Saudara, ucap Yu Diyi dengan serius saat melihat King Ruo tiba-tiba terdiam mematung. Saudara, tenanglah. Aku baik-baik saja, ucap King Ruo sambil menenangkan kekuatan darahnya, menatap segel bola air transparan yang mengambang di tengah ruangan yang berisi ikan emas raksasa, dengan sebagian sisik emasnya yang menghitam dan terlepas. Ini, ucap Yu Diyi terkejut saat melihat Yu Jieru tiba-tiba berlutut dan meraung, menangis dengan kesedihan yang sangat dalam. Saudara, ucap Yu Diyi mengarahkan pandangannya pada King Ruo yang sedang memeriksa keadaan Tian Kong Yu yang seperti kehilangan kesadarannya. Ayah, anakmu yang durhaka telah kembali. Ayah, bangunlah. Hukum aku, ucap Yu Jierui dengan penuh kesedihan, menangis terseduh-seduh di hadapan Tian Kong Yu yang terkurung di dalam bola air transparan membuat Yu Diyi mematung. Ayah. Sejak kapan ayah, ucap Yu Diyi menatap Yu Jierui dengan tajam. Saudara, apakah boleh aku memeriksa keadaan Yang Agung? Tanya King Ruo membuyarkan perhatiannya yang terarah pada Yu Jierui. Maaf, aku tidak bisa mengizinkan, ucapnya dengan tidak bersahabat. Kakak, mohon izinkan Seng Su Nianxing memeriksa keadaan ayah, ucap Yu Jierui yang menggunakan tampilan Yu Sun Su membuat Yu Diyi terdiam mematung. Siapa kalian sebenarnya? Ucapnya dengan sangat kesal sambil bergerak melindungi segel bola air transparan yang mengurung Tian Kong Yu. Kakak, ini aku, ucap Yu Jierui yang masih berlutut tiba-tiba mengubah tampilan wajahnya membuat Yu Diyi yang berada 2 meter di hadapannya terdiam mematung dengan mulut ternganga. Kakakmu, ucap Yu Diyi dengan bibir bergetar.
Lidahnya keluh dengan perasaan senang, perasaan sedih dan sakit hati berpadu membuncah di dadanya. Kakak, aku Yu Jierui kembali untuk meminta maaf dan pengampunan dari kakak dan ayahanda, ucap Yu Jieru terbata menundukkan kepalanya dengan terurai air mata. Kamu, ucap Yu Di panik saat King Ruo tiba-tiba melepaskan tembakan cahaya keemasan pada bola air transparan yang ditempati oleh Tian Kongyu. Dalam waktu singkat, kilatan cahaya keemasan tersebut membentuk jaring petir. Oh tidak, ucap Yu Di panik saat jaring petir tersebut secara perlahan mulai menyelimuti segel bola air tersebut. Saudara, tenanglah. Aku mencoba membangunkan Yang Agung. Jika terus seperti ini, kita tidak akan bisa tahu penyebab Yang Agung terluka, karena aku juga tidak bisa memberikan obat dengan sembarangan, ucap King Ruo menjelaskan alasannya. Kakak, izinkan Seng Su Nianging memeriksa keadaan. Diam kau, ucap Yu Di memotong kata-kata Yu Jierui dengan penuh kemarahan sambil mengeluarkan pecahan trisula pengendali samudera. Saudara, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud. Kalian telah berbohong dan menipuku. Apalagi yang bisa aku percaya? Aku tidak peduli, apakah kamu seorang king atau apapun itu. Karena tidak ada yang akan tahu jika aku membunuhmu di tempat ini, ucap Yu Di dengan penuh kemarahan. Oh tidak, kakak, sus. Yu Jieru tiba-tiba terlempar hingga menghantam dinding cangkang mutiara kehidupan samudera dengan tubuh bersimbah darah. Jierui, jangan kira aku tidak berani membunuhmu. Dengan murka menyala, bersiap menyerang King Ruo yang telah dianggapnya telah menyakiti Tian Kongyu. Tarik petirmu atau aku akan membunuhmu, ucapnya dengan penuh kemarahan. Saudara, jangan salah paham. Petir yang aku lepaskan adalah petir kehidupan yang berasal dari kekuatan darah emasku. Ini tidak akan melukai Yang Agung. Saat ini aku merasakan kekuatan api abadi sedang bekerja di dalam tubuh Yang Agung. Jika tidak segera dibangunkan, Yang Agung akan terbakar seutuhnya. Ucap King Ruo dengan serius namun tidak dapat menenangkan Yu Di yang sudah kalap. Kakak, tidak. Seng Su Nianging tidak akan pernah melukai ayahanda, aku mohon. Sus, tembakan tombak air yang muncul dari pecahan trisula pengendali samudera yang ada di tangan Yu Di melesat, bergerak menyerang Yu Jierui. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat saat serangan tombak air tersebut beradu dengan pecahan trisula pengendali samudera yang dimiliki Yu Jieru, menciptakan gelombang angin hebat yang langsung melempar ratusan segel bola air yang berisi pecahan jiwa ke berbagai arah. Melihat Yu Jierui dapat menahan serangannya, Yu Di kembali bergerak sambil melepaskan serangan yang lebih kuat. Jika ini membuat kakak puas, lakukanlah, ucap Yu Jierui yang terluka dengan tubuh bersimbah darah berdiri tegap, menghadang serangan tersebut tanpa melepaskan kekuatan apapun. Duar. Serangan tombak air beradu dengan segel bola emas transparan yang tiba-tiba muncul melindungi tubuhnya. Saudara Di, Liang Hao, jangan keterlaluan. Apakah kalian pikir tindakan kalian seperti ini dapat menyelesaikan masalah? Liang Hao, kamu telah berjanji akan menyelesaikan masalah yang telah kamu perbuat. Apakah maksudmu memperbaiki diri dengan mati konyol seperti ini? Benar-benar tidak berguna. Ucap King Ruo dengan sangat kesal. King Ruo, justru kamulah yang membuat masalah ini semakin rumit. Ucap Yu Di dengan murka, bergerak menyerangnya. Sus. Kilatan cahaya keemasan dari serangan tombak air yang muncul dari pecahan trisula pengendali samudera bergerak mengunci pergerakan King Ruo. Ini, ucap Di terkejut saat serangan puluhan tombak air yang dilepaskannya menembus ruang kosong. Duar, suara ledakan dahsyat muncul dari luar cangkang membuat Yu Di semakin kesal. Apakah kamu telah membawa orang lain ke tempat ini? Ucapnya mengira suara ledakan yang muncul di luar mutiara sumber kehidupan samudera adalah suara mereka yang ingin memasuki tempat itu dengan paksa, membuat King Ruo menggelengkan kepalanya. Apakah saudara ingin menghancurkan tempat ini? Ucap King Ruo menatap Yu Di yang kembali melepaskan serangannya. Kakak, itu karena Seng Su Nianxing membelokkan serangan. Diam.
ucap Yu Di yang sudah diliputi kemarahan memotong kata-kata Yu Jierui yang hendak menasehatinya. Sus, sus. Ratusan tembakan tombak air dengan kekuatan yang lebih ekstrim melesat, mengunci pergerakan King Ruo yang bahkan kesulitan menggerakkan tubuhnya karena tekanan dari kekuatan mutiara kehidupan samudera. Sus, sus. Ratusan tombak air yang dapat dibelokkan oleh King Ruo menembus kehampaan dan meledak di luar cangkang mutiara kehidupan samudera. Duar. Ledakan dahsyat tiba-tiba bergema, melempar King Ruo hingga belasan meter saat satu tombak air yang dibelokkan oleh Yu Di mengenai punggung King Ruo. Saudara, tidak, ucap Yu Jierui dengan serius, khawatir tindakan Yu Di akan membuat King Ruo murka. King Ruo yang terlempar tersebut tiba-tiba melepaskan kekuatan puncaknya membuat Yu Jierui pucat pasi. Yu Di, buka matamu. Apakah kamu ingin menghancurkan tempat ini? Ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul 5 meter di hadapan Yu Di. Kamu tidak seharusnya berada di tempat terlarang klan kami ini. Ucapnya menggunakan kesempatan untuk menombak King Ruo. Sus, pecahan trisula pengendali samudera yang bergerak melesat tersebut tiba-tiba menjadi cairan emas yang berhenti di udara. Tuan, hentikan. Suara lemah bergema saat King Ruo hendak bergerak meninju wajah Yu Di yang tiba-tiba mematung, bersamaan dengan munculnya sosok muda dengan rambut emas tergerai, dengan sisik emasnya di setengah tubuhnya. Ayah, ucap Yu Jierui dan Yu Di berlutut di hadapan sosok tersebut dengan sangat hormat, dengan kepala hingga menempel pada lantai mutiara sumber kehidupan samudera. Putraku, bangunlah, ucapnya dengan sikapnya yang tenang, hangat dan ramah. Terima kasih, ayah, ucap Yu Di dengan segera bangkit berdiri, namun tidak dengan Yu Jierui yang masih berlutut dengan kepala tertunduk. Putraku, ucap Tian Kong Yu sambil merangkul Yu Jierui yang tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Ayah, aku, ucap Yu Jierui terbata. Bangunlah, ucap Tian Kong Yu dengan lembut, memeluk Yu Jierui dengan hangat. Tapi ayah, aku merasa, Jierui saat ini hanya ada di yang selalu bersama ayah. Dapat melihatmu kembali adalah kebahagiaanku, ucap Tian Kong Yu melepaskan pelukannya, lalu mengusap air mata Yu Jierui. Ayah, terima kasih, ucapnya sambil mengusap air matanya yang terus menetes. Tuan muda, terima kasih sudah datang membangunkanku. Terima kasih telah membawa putraku kembali, ucap Tian Kong Yu sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Dapat membantu yang agung adalah kehormatanku, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Mendapat bantuan dari seorang king adalah kehormatanku. Tuan muda, terima kasih, ucap Tian Kong Yu sekali lagi, berbicara pada King Ruo dengan sikap hormat, lalu mengarahkan pandangannya pada Yu Di yang terdiam mematung dengan tingkah serba salah. Minta maaf dan berterima kasihlah pada Tuan muda King Ruo, ucap Tian Kong Yu dengan lembut. Tuan King Ruo, aku Yu Di meminta maaf. Terima kasih sudah datang membawa adik Jierui dan menolong ayahku, ucapnya terbatas sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Saudara, tidak perlu meminta maaf. Aku memaklumi tindakan yang saudara lakukan sebelumnya. Ini semua karena situasi yang mendorong saudara bertindak gegabah, ucap King Ruo dengan tenang menanggapi dengan sikapnya yang tenang dan ramah. Terima kasih, saudara, ucap Yu Di menangkupkan tangannya dengan hormat yang akhirnya merasa malu sendiri. Jierui ucap Tian Kong Yu penuh arti membuat Yu Jierui dengan segera berlutut. Kakak, bangunlah, aku sudah memaafkanmu. Aku juga minta maaf karena sebelumnya telah bertindak gegabah, ucap Yu Di memotong kata-kata Yu Jierui yang berlutut di hadapannya. Terima kasih, kakak, ucap Yu Jierui dengan hormat lalu berdiri kembali. Jierui karena tempat ini tidak begitu cocok untuk Tuan muda King Ruo, aku ingin kalian berdua membawa Tuan muda King Ruo ke istana. Aku akan segera menyusul, ucap Tian Kong Yu meminta Yu Di dan Yu Jierui membawa King Ruo meninggalkan tempat itu. Baik, ayah, jawabnya dengan sikap hormat. Sengsu Nianxing, mari, ucap Yu Jierui membawa King Ruo meninggalkan ruang mutiara kehidupan samudera tersebut.
Baik, ucap King Ruo menanggapi dengan tenang, lalu bergerak meninggalkan tempat itu mengikuti Yu Diyi dan Jierui. Setelah King Ruo dan rombongannya pergi, Tian Kongyu yang sebelumnya tampak begitu tenang dan bijaksana, tiba-tiba meneteskan air mata. Tuan muda King Ruo, terima kasih. Mungkin ini adalah waktunya, ucapnya sambil menenangkan perasaannya, sambil meraih pecahan trisula pengendali samudera yang masih berada di udara. Setelah menyimpan pecahan trisula pengendali samudera, Tian Kongyu lalu mengibaskan tangannya. Sus, kekuatannya yang begitu luar biasa menyelimuti ratusan pecahan jiwa yang ada di tempat itu. Dalam waktu singkat, trar, bola air transparan yang menyegel pecah jiwa tersebut hancur, menampilkan satu persatu sosok muda yang akhirnya memiliki tubuh dan kesadarannya. Leluhur suci agung, ucap sosok muda tersebut berlutut di hadapan Tian Kongyu dengan sangat hormat. Tempat ini akan menjadi latihan panjang kalian, ucap Tian Kongyu dengan lembut, memberi perintah pada mereka untuk memulihkan kesadaran dan kekuatannya di dalam ruang mutiara sumber kehidupan samudera tersebut. Terima kasih, leluhur suci agung, ucap rombongan tersebut dengan hormat. Kalian adalah generasi emas dari setiap angkatan yang ada. Aku ingin kalian menjadi pelindung emas yang dapat diandalkan. Orang-orang yang mencintai klan dan kedamaian, ucap Tian Kongyu dengan serius. Baik, leluhur suci agung. Baiklah, ini adalah kabar gembira. Pelahap langit telah kembali, ucap Tian Kongyu dengan mata berkaca-kaca membuat 150 sosok muda yang terdiri dari wanita dan laki-laki tersebut begitu gembira, yang akhirnya memahami alasan mereka mendapatkan tubuh dan dibangkitkan kembali. Terima kasih leluhur suci agung, ucapnya dengan sikap hormat. Setelah menjelaskan beberapa hal penting lainnya, Tian Kongyu lalu keluar dari ruang mutiara kehidupan samudera. Sosoknya muncul di luar mutiara tersebut dengan tenang. Setelah memasukkan mutiara sumber kehidupan samudera ke dalam tubuhnya, Tian Kongyu lalu meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, aula istana terlarang klan Dewa Ikan. Kakak, bagaimana dengan saudara yang lain? Tanya Yu Jierui tanpa dapat menyembunyikan kesedihannya. Adik, sekarang hanya kita berdua yang tersisa. Sedangkan yang lain, ucap Yu Diyi dengan suara tercekat mengarahkan pandangannya ke atas langit-langit istana sambil berusaha menahan air matanya yang hampir menetes. Oh langit, ucap Yu Jierui dengan perasaan teriris, tiba-tiba terduduk di lantai istana tanpa dapat menahan air matanya, menangis dengan sedih. Kakak, aku ucapnya terbata. Adik, bangunlah. Kematian saudara Yusang dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan kekacauan itu. Lagi pula kehancuran klan Yu itu karena pihak luar dan kamu hanyalah kambing hitam. Jadi jangan menyalahkan diri dengan cara seperti ini, ucap Yu Diyi menenangkannya. Tapi kakak, ucapnya dengan wajah sedih. Adik, saudara Yusang dan yang lainnya gagal menapaki jalan memasuki keabadian. Jadi kematian mereka tidak ada hubungannya denganmu. Selain itu, perlu kamu ketahui, aku dan yang lain tidak pernah menyalahkanmu karena ini murni kesalahpahaman semata, ucap Yu Diyi kembali menenangkan Yu Jierui yang terdiam menenangkan hati dan pikirannya. Jierui ayah yakin kamu sudah mengetahui situasi yang sebenarnya, ucap Tian Kongyu yang tiba-tiba muncul di dalam ruangan itu. Mengapa ayah tidak menjelaskan hal ini dulu padaku? Tanya Yu Jierui menatap Tian Kongyu sambil mengusap air matanya dengan penuh kesedihan. Jierui jikapun ayah menjelaskan situasi ini sebelumnya, apakah kamu akan percaya? Tanya Tian Kongyu dengan tenang, menatap Yu Jierui yang kembali menundukkan kepalanya. Melihatmu kembali dengan cara seperti ini sudah meyakinkan ayah bahwa kamu sudah menemukan kebenarannya. Jierui hidup harus punya tujuan. Tujuan yang baik, tujuan yang bertanggung jawab, ucap Tian Kongyu sambil meraih pundak Yu Jierui memintanya untuk kembali berdiri dan menempati kursinya. Baik ayah, terima kasih, ucap Yu Jierui dengan hormat, lalu menempati kursinya dengan perasaan yang mulai sedikit tenang. Tuan muda King Ruo, saat ini kami berada dalam situasi yang kurang baik.
Kekuatan klan kami terus-menerus berkurang oleh tekanan dan serangan yang dilakukan oleh mereka, yang menginginkan Trisula pengendali samudera. Sekali lagi, terima kasih sudah membawa putraku kembali, karena dengan begitu aku dapat kembali menggunakan kekuatan puncakku, ucap Tian Kong Yu sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, membuka pembicaraan tersebut menatap King Ruo, Yu Jieru dan Yu Diyi dengan gembira. Yang Agung, dapat menolong putra Anda adalah kehormatan bagiku. Aku turut senang dapat melakukannya, namun untuk menggunakan kekuatan puncak, aku rasa Yang Agung perlu mempertimbangkannya kembali. Ucap King Ruo dengan serius. Maksud Seng Su Nianxing? Tanya Yu Jierui dengan serius membuat Yu Diyi mengarahkan pandangannya pada Tian Kong Yu yang terdiam. Liang Hao, aku merasakan api abadi terus bergejolak dalam tubuh Yang Agung. Menggunakan kekuatannya akan membuat api ini menyala semakin kuat. Yang Agung, apakah sebelumnya pernah bertemu dengan mereka dari klan Hongse? Tanya King Ruo dengan serius membuat Tian Kong Yu menajamkan tatapannya. Bagaimana Tuan Muda bisa tahu? Tanya Tian Kong Yu membenarkan pernyataan King Ruo membuat Yu Jierui dan Yu Diyi menjadi gelisah. Karena aku pernah berurusan dengan sosok ini, jawab King Ruo dengan serius. Tuan Muda benar, sebelumnya aku memang berurusan dengan Hongse Tianzhao, dewa awal yang juga merupakan sumber api abadi saat keluar di benua teratai merah, jawab Tian Kong Yu mengejutkan Yu Jierui yang tampak begitu penasaran. Ayahanda, sebelumnya Seng Su Nianging Ruo juga berurusan dengan sosok itu di benua teratai merah. Lalu apa yang ayahanda lakukan di tempat itu? Tanya Yu Jierui membuat Tian Kong Yu semakin penasaran dengan kekuatan yang dimiliki oleh King Ruo. Jierui ceritanya panjang. Setelah ayah membawa saudaramu meninggalkan Samudera Hitam, kami akhirnya pindah ke tempat ini. Memanfaatkan ketenangan yang kami dapatkan. Ayah melakukan pencarian pada mereka yang sebelumnya keluar dari daratan ilahi. Ayah menemukan mereka di benua teratai biru, juga di neraka kuno hingga benua teratai merah tapi. Tian Kong Yu menggelengkan kepalanya dengan wajah sedih. Yang akhirnya menjawab pertanyaan King Ruo dan Yu Jierui yang sebelumnya tidak menemukan keberadaan Yu Bangzi dan keturunan Yu Sang di dalam dunia neraka kuno. Jadi sebelumnya ayah pernah pergi memasuki benua teratai biru. Ucapnya dengan wajah serius. Jierui ada apa dengan benua teratai biru? Apakah ada yang salah? Tanya Tian Kong Yu dengan penasaran. Ayahanda, setelah kekacauan besar itu, pecahan jiwaku terlempar ke benua teratai biru hingga akhirnya diselamatkan oleh Seng Su Nianging Ruo, jawab Yu Jierui dengan serius, membuat Tian Kong Yu dan Yu Di akhirnya memahami cara dan sikap Yu Jierui memanggil King Ruo. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Setelah ayah berurusan dengan Hongse Tianzu, tanya Yu Jierui dengan serius. Jierui mereka yang ayah temukan di benua teratai biru, neraka kuno dan benua teratai merah, terbakar api abadi bahkan membuat luka ayah semakin parah, jawab Tian Kong Yu sambil menunjukkan rantai api merah membara yang melilit tubuhnya. Ayah ini, ucap Yu Jierui dan Yu Diyi dengan panik. Ini adalah kedua kalinya ayah berurusan dengan Hongse Tianzhao, jawab Tian Kong Yu dengan tenang. Jadi api inilah yang membuat ayah tidak. Yu Diyi menjeda kata-katanya, yang akhirnya menyadari alasan Tian Kong Yu tidak dapat membantu mereka mengatasi kekacauan yang dilakukan oleh Yu Jierui yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Benar, saat itu ayah memang sudah terluka oleh api ini, jawab Tian Kong Yu dengan tenang. Ayahanda, apakah api ini tidak bisa dipadamkan? Tanya Yu Jierui dengan serius. Tentu saja bisa, yaitu dengan menggunakan air kehidupan abadi. Tapi untuk menemukan benda itu, ucap Tian Kong Yu menjeda kata-katanya dengan tersenyum kecut. Ayahanda, mohon jelaskan pada kami, di mana bisa menemukan air kehidupan abadi ini? Tanya Yu Diyi dengan serius. Air kehidupan abadi telah lama menghilang. Alasanku selalu berpindah-pindah di samudera yang berbeda adalah untuk menemukan keberadaannya, namun tidak pernah menemukan jejaknya, jawab Tian Kong Yu dengan serius.
yang akhirnya menjawab rasa penasaran King Ruo dan Yu Jierui pada tindakan Tian Kongyu yang sebelumnya meninggalkan Samudera Biru hingga Samudera Hitam hingga tiba di Samudera Es Hitam. Apakah ayahanda bisa menjelaskan pada kami seperti apa ciri-ciri air kehidupan abadi ini? Tanya Yu Jierui dengan serius. Air kehidupan abadi ini tidak berwarna, tampak seperti udara hampa, tidak memiliki aura, namun keberadaannya selalu ditandai dengan rumput es 7 warna. Walaupun demikian tidak semua tempat yang ditumbuhi oleh rumput es 7 warna memiliki air kehidupan abadi, karena air ini memiliki kehidupannya sendiri yang dapat berpindah dan menghindari keberadaan aura yang tidak dikehendakinya, jawab Tian Kongyu dengan serius membuat Yu Jierui dan Yu Diyi menggelengkan kepalanya. Baik, ayah, terima kasih informasinya. Ini akan menjadi misiku, ucap Yu Jierui dengan serius. Liang Hao, dengan kekuatanmu, ucap King Ruo menggelengkan kepalanya. Tapi Seng Sun Yanqing, ucapnya menatap King Ruo dengan serius. Serahkan padaku. Untuk saat ini, fokuskan dirimu hingga menjadi abadi. Setelah itu baru aku bisa membiarkanmu bergerak sendiri, ucap King Ruo dengan serius membuat Tian Kongyu dan Yu Jierui semakin mengagumi King Ruo. Baik, Seng Sun Yanqing, ucapnya dengan sikap hormat. Saat Tian Kongyu hendak berbicara, tiba-tiba beberapa aura mulai bergerak mendekati halaman istana terlarang tersebut. Yier, apakah telah terjadi sesuatu? Tanya Tian Kongyu dengan serius saat aura yang bergerak mendekati tempat itu semakin ramai. Ayahanda, beberapa waktu lalu Kongsu Fugai dan Kongsu Jinsi kembali datang. Mereka memberi kita waktu untuk meninggalkan tempat ini hingga pagi. Jadi kita, ucap Yu Diyi menjeda kata-katanya saat Tian Kongyu menganggukkan kepalanya. Kita memang harus meninggalkan tempat ini, ucap Tian Kongyu dengan tenang. Tapi ayahanda, bagaimana jika musuh yang mengetahui hal ini justru mengambil kesempatan untuk menyerang kita di luar kawasan Samudera Es Hitam? Tanya Yu Diyi dengan serius membuat Tian Kongyu terdiam. Baik, ayahanda. Dengan sikap hormat, Tuan Muda King Ruo, ucap Tian Kongyu dengan hormat menatap King Ruo yang tampak sedang ingin berbicara. Yang Agung, aku mencoba menarik kesimpulan dari kehadiran musuh-musuhnya yang selalu datang. Apakah itu artinya selama ini mereka sudah tahu bahwa Yang Agung terluka? Tanya King Ruo dengan serius. Sepertinya demikian, jawab Tian Kongyu dengan sikapnya yang tenang. Lalu bagaimana dengan Hongse Tianzhao, apakah dari awal dia sudah menjadi musuh? Sepertinya demikian, jawab Tian Kongyu membuat Yu Jierui dan Yu Diyi bergidik ngeri, terlebih lagi King Ruo yang sudah pernah berurusan dengan sosok tersebut. Yang Agung, menemukan air kehidupan abadi untuk memadamkan api abadi ini tidaklah mudah. Mengenai hal itu aku punya sedikit pandangan, ucap King Ruo dengan tenang. Oh, apakah Tuan Muda punya cara? Tanya Tian Kongyu dengan serius. Yang Agung, aku tidak yakin ini akan berhasil, tapi ini patut kita coba. Aku akan berusaha menarik api yang ada di dalam tubuh Yang Agung, jawab King Ruo membuat Tian Kongyu dan Yu Diyi mematung. Tuan Muda, ini adalah api kutukan yang tersegel dan terikat dengan tubuhku. Ini, Tian Kongyu menjeda kata-katanya menatap King Ruo dengan serius. Yang Agung, setidaknya kita perlu mencoba, ucap King Ruo dengan serius. Tuan Muda, apakah tidak ada cara lain? Karena jujur saja aku sudah pernah melakukannya namun gagal. Ucap Tian Kongyu menjelaskan alasannya. Ada, tapi ini lebih berbahaya, yaitu dengan memasukkan racun logam dan... Tuan Muda, aku rasa ini terlalu berisiko, ucap Yu Diyi yang begitu khawatir dengan cara yang disebutkan, memotong kata-kata King Ruo. Terima kasih atas niat Tuan Muda, tapi ini terlalu berbahaya. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya, ucap Tian Kongyu dengan serius. Yang Agung, aku sudah memikirkannya, jika aku tidak siap, tentu aku tidak akan melakukannya, karena melakukan pekerjaan tanpa rencana itu namanya konyol, ucap King Ruo menanggapi. Ayahanda, mohon beri kesempatan pada Seng Sun Yanqing melakukannya, ucap Yu Jierui dengan tatapan memohon, membuat tempat itu menjadi hening kembali.
Setelah terdiam beberapa waktu, Tian Kongyu lalu menganggukkan kepalanya. Baiklah, setidaknya ini perlu untuk dicoba, ucapnya dengan tenang. Baik, mari kita lakukan, ucap King Ruo yang tidak ingin menunda lalu mengarahkan pandangannya pada Yu Jierui dan Yu Diyi. Saudara, Liang Hao, mohon untuk menunggu di luar, ucap King Ruo dengan serius. Baik, jawab Yu Diyi lalu membawa Yu Jierui keluar untuk menemui para tetua dan semua orang yang ada di halaman istana. Setelah memastikan Yu Jierui dan Yu Diyi keluar dari dalam istana, King Ruo lalu menyegel aula istana dengan segel cakram emas langit Ling, membuat Tian Kongyu mengerut keningnya. Tuan muda, apakah Anda memang seorang king? Tanya Tian Kongyu dengan serius, menatap perisai emas yang mengurung mereka dengan serius. Tentu saja, Yang Agung, apakah ada yang salah? Atau Yang Agung punya masalah dengan leluhur suci Agung King Tian? Tanya King Ruo dengan serius. Tuan muda, tidak ada satupun dewa awal yang ingin berurusan dengan Yang Agung King Tian, kecuali sang gila hormat Yi Sheng yang akhirnya terbunuh. Jika aku boleh tahu, bagaimana Tuan muda bisa menggunakan segel cakram emas langit Ling ini? Tanya Tian Kongyu dengan serius. Yang Agung, kekuatan ini aku dapatkan dari ibuku yang merupakan putri tunggal Patriark Shen Guoxiling. Apakah Yang Agung juga pernah berurusan dengan kakekku atau yang lainnya? Tanya King Ruo dengan tenang. Tuan muda, aku bahkan tidak memiliki waktu luang untuk mencari masalah dengan kekuatan lain, jawab Tian Kongyu dengan tenang. Baik, apakah Yang Agung sudah siap? Tanya King Ruo dengan tenang. Sudah, Tuan muda, dengan serius. Baik, saat rantai api tersebut berhasil keluar, aku ingin Yang Agung langsung keluar dari dalam segel ini. Ucap King Ruo menjelaskan rencananya sambil memberi cincin penyimpanan pada Tian Kongyu. Tuan muda, ini ucapnya menatap King Ruo dengan serius. Saat Yang Agung berhasil keluar, gunakan pil ini untuk memulihkan diri, ucap King Ruo sambil menjelaskan rencana yang harus dilakukan setelah Tian Kongyu keluar dari tempat itu. Baik, jawab Tian Kongyu dengan perasaan berdebar-debar. Baik, mari kita lakukan, ucap King Ruo sambil mengedarkan kekuatan puncaknya. Sus, tekanan kekuatan yang sangat luar biasa menyelimuti tempat itu, bersamaan dengan munculnya rantai petir berwarna hitam keemasan yang mengitari tubuhnya, melepaskan aura pembunuhan yang sangat mengerikan membuat Tian Kongyu semakin yakin jika sosok yang ada di hadapannya adalah seorang king. Yang Agung, mulai, ucap King Ruo dengan serius membuat Tian Kongyu dengan segera menunjukkan rantai api merah membara yang melilit tubuhnya. Yang Agung, apakah rantai api ini hanya satu-satunya, atau ada lagi yang lainnya? Tanya King Ruo sambil bergerak mendekati Tian Kongyu yang berada 10 meter di hadapannya. Tuan muda, rantai api ini awalnya ada 2, tapi secara perlahan menjadi 1, jawab Tian Kongyu dengan serius. Baik, ucap King Ruo sambil meraih rantai api tersebut. Tian Kongyu meringis kesakitan, mengedarkan kekuatannya saat rantai api tersebut menguatkan lilitannya. Yang Agung, tahan. Jangan gunakan kekuatan karena rantai api ini bereaksi pada kekuatan yang muncul. Ucap King Ruo sambil terus mengedarkan kekuatannya, memancing rantai api tersebut untuk meregangkan litannya pada tubuh Tian Kongyu. Tapi Tuan muda, panas api ini menyakiti seluruh tubuhku, ucap Tian Kongyu yang seperti dibakar hidup-hidup di tengah lautan api. Bersiap. Ucap King Ruo tiba-tiba melakukan tarikan keras pada rantai api tersebut namun gagal, yang justru membuat Tian Kongyu semakin kesakitan. Teriak Tian Kongyu meraung kesakitan. Yang Agung, tahan, ucap King Ruo sambil berusaha mempelajari rantai api merah membara yang semakin menguatkan lilitannya tanpa melepaskan genggamannya. Tuan muda, apakah ini tidak bisa, ucap Tian Kongyu menjeda kata-katanya saat rasa sakit semakin ekstrim. Yang Agung, jangan sampai kita mengulang proses ini. Aku sudah mulai menemukan titik lemahnya. Bertahanlah, ucap King Ruo dengan serius membuat Tian Kongyu yang hampir menyerah kembali menguatkan semangatnya. Di tempat lain, di halaman istana terlarang klan.
Kehadiran Yu Jierui yang muncul bersama Yu Diyi membuat mereka yang ada di tempat itu begitu senang. Karena selain sosok yang memiliki darah murni telah kembali, mereka juga yakin pecahan Trisula pengendali samudera juga ikut kembali. Itu artinya Tian Kong Yu akan memiliki kembali kekuatan puncaknya, tanpa mengetahui rahasia yang disembunyikan oleh leluhur suci agung mereka. Yang Agung Jierui, selamat datang di klan Yu, ucap para tetua dengan sangat hormat membuat Yu Jierui begitu terharu, semakin memantapkan diri untuk segera memasuki tahap abadi agar dapat melindungi klan. Para tetua, terima kasih, ucap Yu Jierui sambil mengarahkan dan menenangkan mereka yang datang ke tempat itu. Di tempat lain, dasar samudera es hitam, di luar dunia kecil. Fu Liujin dan pasukannya yang masih belum menerima kabar dari Yu Diyi dan para tetua mulai tidak tenang. Saudara, ini sudah hampir pagi. Apakah masih belum ada kabar dari Yang Agung dan yang lainnya? Tanya salah satu pemuda pada Yu Liujin. Dengan rentang waktu yang ada, seharusnya Yang Agung dan para tetua sudah mengumpulkan semua saudara yang ada. Mungkin kita perlu menunggu beberapa waktu lagi, ucap Yu Liujin menanggapi. Tapi saudara, ini sudah mau pagi. Dengan kekuatan kita saat ini, tidak mungkin kita mampu menahan amarah kedua tetua tersebut, ucap sosok tersebut dengan serius membuat Yu Liujin semakin tidak tenang. Baik. Aku akan kembali memeriksa persiapan Yang Agung dan yang lainnya, ucap Yu Liujin sambil meminta sosok tersebut untuk berjaga dan mengabarinya jika Kongsu Jinshi dan Kongsu Fugei datang ke tempat itu. Baik, saudara, jawab sosok tersebut dengan hormat, menatap Yu Liujin yang langsung bergerak meninggalkan tempat itu, memasuki pusaran air biru keemasan yang muncul di antara dua pilar emas raksasa yang berada di bawah mereka. Di tempat lain, Yu Liujin muncul di atas halaman istana terlarang klan, mendapati Yu Diyi, Yu Jierui dan semua orang sudah berkumpul. Yang Agung, ucapnya berlutut di hadapan Yu Diyi dengan hormat. Jin bagaimana, apakah mereka sudah datang? Tanya Yu Diyi dengan serius. Belum, Yang Agung, tapi ini sudah hampir pagi. Apakah persiapan kita, ucapnya menjeda kata-katanya, mengitari pandangannya memeriksa semua orang yang ada di tempat itu. Kita sudah siap, tapi kita masih menunggu, ucap Yu Diyi menghentikan kata-katanya saat api besar yang berwarna merah membara tiba-tiba muncul membakar istana. Ini, ucap semua orang dengan panik, termasuk Yu Liujin yang terkejut. Tenanglah, ucap Yu Diyi menenangkan diri sambil melepaskan segel perlindungan emas untuk melindungi semua orang. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya tetua. Semoga para tetua terhibur. Terima kasih.